Karena memang di sini ada situsnya, ini nyata. Secara arkeologi silahkan dicek. Secara arkeolog juga nih. Ini harus ada perhatian dari pemerintah ini. Apa ini kan? Ini juga. Dan ini juga. Dan ini kayak seolah-olah kayak ruangan. Nah, ini kan jalan lorong nih. Ini jalan lorong. Oh, ini jalan orang kali ya? Ya. Jalan lorong ini. Ini teman-teman. Ini kayak jalan lorong, kayak jalan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Gusti. Kembali lagi bersama saya di channel Raden Wariswan. Saya sekarang masih berada di tempat yang sama, yaitu pemakaman Pakuwon Balekambang. Dan saat ini saya akan menuju ke situs kepurbakalaan yang ada di Balekambang ini, teman-teman. Supaya teman-teman yakin bahwasanya di sini ini benar-benar ada situs-situs sejarah daripada sejarah yang ada di pemakaman di sini. Dan saya ditemani oleh Kang Ibeng. Kang Ibeng, dan ini adalah Kang Ibeng akan menemani menuju ke situs. Ayo teman-teman, ikuti. Bener-bener ya. Oke, ini teman-teman ya. Lah sing parek dia segini. Iya segini bos. Jarak antara ini Kang Ibeng Sekitar 30 meter lah, 30 sampai 50 meter ya. 50 meteran lah ya. 50 meteran. 50 meteran. Memang di sini belum difasilitasi oleh pemerintah, teman-teman. Belum difasilitasi. Jalannya juga masih belum diapa-apain ini, teman-teman. Ini sebenarnya pemakaman nih, Kang. Oh, ini pemakaman umum, Kang Ibeng? Pemakaman leluhur. Pemakaman leluhur. Oh, ini Kang Tommy. Ini pemakaman leluhur. Sama ini. Iya, situs, Kang. Masuknya ini kalau masuknya situs ini ya. Ya. Oh, dan ini juga ya. Astagfirullahaladzim. Ini juga nih. Ini pemakaman nih sebetulnya nih banyak nih. Oh iya, iya. Kan antar itu ya udah beratus-ratus tahun. Karena saya dulu kecil di sini, makanya ngerti, Kang. Berarti banyak juga pemakaman di sini ya? Banyak, Kang. Ya nyambungnya ke tadi itu. Nyambungnya ke makam-makam tadi itu yang kita rawat. Ini situs nih. Oh, masalah cengit. Jadi ini apa ini? Bangunan ini apa ini, Kang Ibeng? Ini Keraton Pakuwon. Keraton Pakuwon. Iya, cikal bakal berdirinya Keraton Surosoan atau Kesultanan Surosoan. Oh, nah, ini awalnya ini dulu karena ini yang paling dekat pesisir di sini. Oh iya. Jadi wali-wali Allah generasi pertama itu ya dulu syiar ya di sini, Kang. Oh, syiarnya di sini. Ini tempat pasebah perkumpulan atau semacam dulu kan kata saya itu Pakuwon Balekambang itu semacam keajaran ya, keresian lah, keguruan gitu. Keguruan. Nah, lama-lama kan jadi semacam apa ya? Kalau di sini itu kalau gelar tertingginya itu ratu gitu. Ratu. Disebutnya itu ratu, walaupun laki-laki itu ratu gitu. Ratu, kalau di sini ya? itu. Jadi kalau ya jabatan tertinggi itu di sini itu ratu lah gitu. Dan ini teman-teman bukti bahwasanya di sini tuh ada situs nih. Ada situs. Ada situs ini. Ada peninggalannya, bukan abal-abal ini. Kalau memang pemerintah mau apa namanya istilahnya menggarap lah. Menggarap mah ini. Ini kolomnya nih, Kang. Coba ini kita lihat kolomnya di sini, teman-teman. Ini kolomnya nih. Kita lihat di sini. Ini bangunannya ini terbuat dari apa ini, Kang Ibeng? Batu bata.
batu bata, tapi ini kayak karang ya? Ya kayak sama yang modelnya kayak di Surosoan. Kayak di Surosoan ya, kayak benteng-benteng itu ya? Apa sih, campur kata orang mah campur telur lah gitu ya. Campur telur. Cara merekatkannya itu. Ya Allah, ya. Ini kolom. Ini kolomnya. Ini kolom Kang. Oh, ini kolomnya. Menurut cerita rakyat ini kolomnya ini sebagai ya karena di sini ini kan ibaratnya sebuah keratuan juga Kang ya. Jadi ya otomatis kan ada prasarana mandi, ada prasarana tempat wudhu, mungkin sudah hancur kemana, mungkin ini juga digunakan untuk wudhu karena di sana juga ada sumur tua nih. Sumur tuanya ada Kang. Di mana jauh? Oh itu. Coba kita lihat. Kang, betul Kang. Katuran. Ini juga sumur. Nih, ini sumur dulu nih Kang. Ini sumur dulu peninggalan ini. Coba lihat. Waduh. Bukan sumur warga ya, tapi sumur peninggalan ini ya. Ya kata saya itu, saya dari usia 5 tahun di sini. Wah, saya ini tahu. Ini sumur Tama Tawar. Tawar ya? Nggak asin ya pada pesisir. Kalau dulu itu kalau musim kemarau, orang-orang warga dari sekeliling itu minum di sini, termasuk orang-orang Empang itu tuh. Minumnya di sini dulu, termasuk saya itu dulu di sini. Rumah saya dulu di situ Kang. Oh, dulu situ. Orang udah nggak ada. Iya. Pindah. Coba di mana lagi Kang Ibeng? Kita lihat. Sono, nggak apa-apa. Sono, nggak apa-apa. Ayo. Coba. Ini sumurnya teman-teman. Itu sumurnya. Ini bekas peninggalan batu karang. Ini karang-karangnya ini juga sebetulnya ini situs. Ngopi. Iya, Katuran. Biasa kayak Kang. Wih, mangantap Bu, enak lah ya. Katuran. Iya wes, sini. Kok Kang pengen kayak ngeliputin kayak? Sini kita sini kayak. Sini kita betul. Coba. Kita bertemu dengan ada bukan di batu apa? Ini batu bata ini. Ini masuk nih. Nah, ini tempat masuknya. Nah, nih. Gerbang lah ya. Ya, kalau kita gali, kalau kita ini baru kan kelihatan struktur. Kelihatan bentuknya Kang. Nah, ini kan pondasi semua tuh. Ini teman-teman. Juga ada makom nih. Ini situsnya ini ada makom. Ini teman-teman, ini situs makomnya ini teman-teman. Nih. Artinya ini bukti bahwasanya di sini tuh ada situs peninggalan dan ini para pejuang-pejuang Islam ini. Ya, atau Islam generasi pertama, Kang. Islam generasi pertama. Yang terlupakan lah. Yang terlupakan. Yang terlupakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba lihat. Gusti, Masya Allah. Ini situs, ini juga banyak nih situsnya. Ya kira-kira kalau nggak disimpan di tempat tinggi kayak gini, kira-kira orang besar bukan? Iya. Udah pasti orang besar. Iya betul. Berarti kan mungkin kan ini kan diselamatkan. Betul. Ini runtuh mungkin kan diselamatkan. Betul. Atau memang beliau tertimbun dulunya. Iya. Di situ nih. Assalamualaikum. Di tawasuli makanya, Ibeng. Iya. Tujuannya. Ini dan ini juga ada nih. Tuh, kecil ini. Ini. Artinya di sini nih di dalam ya. Di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan keraton ini. Iya. Dan artinya kalau misalkan sudah ada di dalam pemakaman ini berarti ini orang-orang besar ini. Otomatis orang-orang besar. Orang-orang besar. Gitu, orang-orang besar kan. Gitu. Allah. Ini bukti nyata dan bukti bahwasanya di sini tuh ya Pakuwon Balai Kambang itu bukan hanya sekedar kata saya ya. Iya. Ibaratnya bukti ini ada kan itu. Masa iya ini bikinan kita gitu. Ini situsnya ini. Gitu. Subhanallah. Pemakaman tua banget ini. Sebelum Surosoan Kang Ibeng. Sebelum itu Kang. Karena cikal bakalnya di sini dulu Kang. Cikal bakalnya tuh di sini dulu. Baru membangun keraton besar gitu. Keraton besar itu bangunannya juga. Kalau Surosoan kan kita nyebutnya keraton besar. Keraton besar. Ini keraton kecilnya gitu kan. Iya. Yang kalau menurut Kang Ibeng ini ceritanya ini apa namanya pembesarnya di siapa? Yang ada di makam situ? Sri Raksa Dwi Pananggala. Sri Raksa Dwi Pananggala. Mohon Pakuwon Balai Kambang Banten. Allah. Ayah mertua dari Sayyidina Syekh Maulana Abdurrahman. Sayyidina Syekh Maulana. Atau yang biasa dikenal sama publik maya yang Prabu Siliwangi. Gitu. Iya. Jadi teman-teman memang ini bukan rekayasa. Ini beneran ini ada situs di sini teman-teman.
Dan ini bukan bikinan kita. Bukan Karena lah, memang di sini ada bisa situsnya, dilihat ini nyata. secara arkeolognya silahkan dicek Secara lah. arkeolog juga nih. Ini harus ada perhatian dari pemerintah ini. Subhanallah. Oh. Ayo, Apa nunggu hilang dulu gitu? apa nunggu hilang dulu atau seperti apa? Coba. Nih, Apa kan? yang mau dicari? Ini kan? Nih. Ya, tuh. Oh. Ya. Subhanallah. Tuh. Ini kurang lebih perseginya berapa meter kali berapa ini? Kalau misalkan kita gambarkan gitu istilahnya. Kalau luasnya mungkin luas bangunannya itu karena pondasinya sampai ke tengah sawah dulu, Kang. Sana, Sampai ke Kang. tengah sawah dulu ya? Karena dulu orang tua saya itu, bapak saya itu ngegarap sawah di sana itu ibaratnya sering ketemu banyak-banyak ibaratnya batu besar ini iya, gitu. iya. Jadi banyak juga pondasi-pondasi yang tertimbun. Jadi luasnya mungkin sekitar hampir 1 hektar 2 hektaran ya. Subhanallah. Karena ke Empang sana juga kan kata saya itu ada situs masjid tertua di Banten atau Masjid Masjid tertua Abang Pekojan. di sana itu. ya? Yang Oh, pertama iya. kali dibangun itu di sana, Kang, di tengah Empang sana. Mungkin nanti lain waktu, lain kesempatan Lain kita bisa kesempatan ke kita sana ke ya. sana. Iya, iya. Gitu. Kalau sekarang ya kita lihat situs yang ada di sini. Ini Keratuan Pakuan Balai Kambang. Keratuannya ini teman-teman. Subhanallah. Ini bukan rekayasa teman-teman. Ini juga dia. Iya, ini situs nih. Ya, Situs cuman kan juga. kita nggak ngerti gitu. Iya. Ini dulu gunanya apa, namanya apa. Saya juga ibaratnya kan nggak sejauh itulah. Iya, iya benar. Punya cerita gitu. Ini juga masih ini situsnya, Kang. masih termasuk situsnya ya. Baru saya orang Banten ini baru lihat saya ini Ya. bahwasanya di sini ada situs juga. Iya. Ya Allah. Kesini ya. Berarti ini, bener. Ini kalau yang saya pahami ini apa sih, semacam ruangan dulunya itu, Kang, pagelaran. Jadi pagelaran saat para wali syiar itu kan pakai pagelaran kayak wayang apa itu di sini. Oh. Ini ruangan pagelaran ini, Kang. Dulunya. Iya, apa ya, pancawara atau pancaniti lah gitu. Itu bahasanya, itu tempat pagelaran. Bener. Waduh. Ini masih ke sana ya. Nah, karena dari terhalang. sana ke sini, ini masih lebar banget. Masih, Kang. Masih Karena banyak dulu banget. ini kan jalan raya ini teman-teman. situs apa ini, Kang? Ini juga. Dan ini kayak seolah-olah kayak ruangan. Nah, ini kan jalan lorong nih. Ini jalan lorong. Oh, ini jalan orang kali ya? Ya. Jalan lorong ini. Ini teman-teman. Ini kayak jalan lorong, kayak jalan orang. Nih, tuh. Situsnya. Ini kayak seolah-olah jalan orang ini di sini nih. Ini juga kan ruangan-ruangan nih, Kang. Ini ruangan nih. Ini ruangan Kang Ipeng ya? Ya. Iya. Waduh Gusti. Waduh. Padahal kan dekat jalan raya, Kang. Oh, ini deket jalan raya. Jalan raya kan ini nih. Nah, sebelah sananya masjid. Oh, sebelah sananya masjid. Dulu kan nggak ada jalan raya, ini nyambung ke sana. Nyambung ke Karena sana di ya? tengah Empang itu banyak batu berserakan. Dulu waktu saya kecil itu Iya. bergeletakan gitu. Kalau ini Kang Ipeng semacam sama aja ya? Sama, Kang, satu keraton satu wilayah. Keraton, satu Kata wilayah, saya ya? itu ibaratnya luasnya itu bisa nyampe 2 hektaran mungkin ya. 2 hektaran ya. Situs kayak gini karena banyak pondasi-pondasi yang tertimbun itu. Kalau kita gali, kalau kita pelajari ya bisa sampai sana. Iya benar-benar. Beberapa Situ, sana. Tuh teman-teman, kita lihat di sini. Ini beberapa ruangan ya, kita nggak ngerti namanya apa ruangannya, fungsinya seperti apa, ya butuh kajian orang-orang khusus lah. Betul, gitu kan, betul. orang-orang terpelajar gitu. Ya kita juga sebetulnya kan berharap ya bagaimana bisa ibaratnya Dilestarikan lah ya. dilestarikan gitu, Iya. Kang. Iya ya. Waduh, beneran ini banyak banget ini. Sekarang Tommy ini goyang nih. Banyak ini. Waduh. Lihat. Kalau misalkan dikira-kira ini kalau sebelum Surosoan berarti di tahun abad berapa ini? Di abad 13-14 ya? 13-14 ya? 13-14. Di abad 13-14 ini. Masya Allah. Sebelum Surosoan di sini ada. Kan hancur, macam dibombardir situs. lah gitu kan. Waduh. Bener. Udah Kang Ibeng di sini. Udah. Oh, sini aja ya. Itu udah sawah ya. Itu sawah. Itu tapi di sawah, di dalam sawah itu banyak pondasi-pondasi, Kang. Pondasi banyak juga banyak. di sawah banyak. Di pondasi sawah itu banyak, Kang. Karena ya tadi itu ya saya kecil di sini, ibaratnya bantu nyangkul apa itu sering menemukan. Iya. Bahkan saya pernah menemukan batu nisan itu
yang tertancapnya di kedalaman sumur sekitar segini. Iya. Berapa ya? Sekitar 120 cm Iya, ya. 120 sentian ya. Itu ada batu nisan di atas pasir. Masya Allah. Itu tahun berapa itu? Jadi dulunya mungkin pasir gitu, ada warga segala macam ya dimakamkan di bawah pasir itu ya, sehingga batu nisannya kan di atas pasir itu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman di sini tuh di pemakaman Pakuan Balekambang yang tadi di apa pemakaman itu ya? Ya, di Kampung Sukajaya itu. Kampung Sukajaya itu. Disitulah kerajaannya dan ini adalah situsnya teman-teman. Artinya itu. Ini benar-benar peninggalan yang sangat nyata, bukan rekayasa atau bukan seperti apa, dan kita harus patut tahu bahwasanya di sini adalah pemakaman yang paling tua sebelum di Banten teman-teman. Gitu, sebelum di Surasoan ya. Sebelum Surasoan berdiri, karena ini cikal bakal Kerutoan. Cikal bakal ya. Ini orang yang nyebut kadang dulu mah Pekancilan, ada yang nyebut Wahanten Pesisir. Iya. Banyak lain lah. Sebetulnya kan ini kan nyatu Kang dengan Ciputri ya. Kesatrian. Kaibon. Nah, karena Cibanten itu kan lurus ke sana beloknya. Ke Pabean kan? Ke Pabean ya. Kalau ini mah satu daratan dengan Ciputri, Iya. Kesatrian, Kaibon. Keraton Kaibon, Keputren, Ciputri itu kan Kesatrian itu kan kalau sekarang makan semacam grup satu Kopassus ya. Iya. Ibaratnya distrik militer lah gitu. Distrik militer di ya. sampingnya ada kesini ada Ciputri, Keputren, ya di sampingnya ya ada ini. Iya. Hamparan ini sebetulnya. Benar. Di sana tuh dulu ya pemukiman. Di sana banyak batu-batu berserakan tuh kan. Iya. Yuk Kang Ibang dari sini aja. Ya, dari sini aja pulangnya. Berarti dulu juga jalan raya ini nggak ada ya? Nggak ada lah. Dulu kan masih pakai kuda. Pakai kuda ya. Mungkin ini jalan. Cuman dulu pakai kuda. Dan masjidnya ada di situ Kang. Oh di situ ya? Ya masih di situ. Oh di situ. Nantilah lain waktu nanti saya ke sana. Beneran. Oh iya ya. Beneran. Waduh. Luar biasa ini teman-teman. Beneran ya. Waduh. Jadi memang kita sebagai anak milenial ya wajib tahu lah. Wajib tahu sejarah leluhur kita gitu. Jangan sampai mati obor lah. Kita jangan sampai lupakan sejarah. Iya. Waduh. Ini teman-teman jalannya ini menuju ke pemakaman Aliuddin bisa. Muhammad Aliuddin ke makam Ki Mahmud Syekh Abdullah. Ada di tempat kita ya. Iya. Ini juga mentok ke Benteng Spilwik. Oh iya, Benteng Spilwik ya. Kalau versi saya gitu kan Benteng Spilwik itu bukan benteng buatan Belanda. Bukan buatan Belanda, tapi milik sini kan, milik Pakuan. Sebetulnya. Tapi karena mungkin dia kalah perang, akhirnya dirampas. Mungkin kalau dipugar sama mereka mungkin. Iya. Kalau mereka yang bangun, kalau menurut saya enggak. Iya. Karena kata saya itu acuannya itu zaman Salaka Negara. Acuannya zaman Salaka Negara. Di sini sudah ada perdagangan dengan India, dengan Timur Tengah, dengan Cina, dengan Eropa gitu dengan Portugis segala macam gitu. Acuannya ke sana. Iya benar. Karena kalau Sunda Kelapa atau Jayakarta atau Jakarta hari ini, ibaratnya ketika Sultan Ageng Tirtayasa itu merasa dalam perjanjian dagang VOC-nya merasa ditekan, ibaratnya Belanda ini dikasih hati minta jantung, akhirnya diputus kontrak, ibaratnya akhirnya terjadi tragedi terjadi yang sesuatu yang mundur apa ya? terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ibaratnya ya sambil memenggal kepala segala macam gitu. Akhirnya terjadi keributan. Akhirnya mereka dikasih hak dagang ya di sana. Akhirnya yang ramai itu Jakarta. Iya, kalau Jakarta kan sebetulnya kan ibaratnya di ujung dari keratuan sini lah. Iya. Wilayahnya dulu mah. Gitu. Di sini pusat keratonnya sebetulnya dulunya. Iya. Jadi begitu teman-teman. Artinya kita kemarin bikin video itu bukan abal-abal dan memang di sini tuh ya ada bukti jejak sejarahnya lah. Ada buktinya. Jejak sejarahnya. Gitu. Dan ini sebetulnya harus ada perhatian dari pemerintah ini harusnya ini.
Iya, karena ya itu situs kan nggak ada plang, nggak ada apa gitu Nggak ada kan. plang. Ya lama-lama tadi itu udah ditutup lagi tuh kiri kanannya tuh Kang. Apa sih kolom itu? Iya betul. 1 tahun yang lalu saya ke situ, bawahnya itu udah pada berlobang loh. Digali-gali. Ya nggak ngerti ya digali cari Iya, apanya digali gitu, cara apanya. cari harta karun nggak ngerti lah itu. Benar-benar. Tapi udah pada gini. Terus juga batu juga udah banyak yang hilang. Iya, Kalau iya. dulu saya waktu kecil masih berlimpah batunya Kang. Benar. Masih berlimpah. Waduh. Berarti ini bukan omong-omongan belaka ini. Ini benar-benar Jadi di bawah ini situs sih Kang. situs sebetulnya ini. Situs. Masih Karena di situs. pojok sini ini kan dulu kan belum diruk ya. Iya, Masih ada situs, masih ada pondasi-pondasi. masih ada pondasi-pondasi tuanya ya. Bro, lewat dulu. Pak. Nah, Nggih, katuran. Benar. Nih teman-teman, masya Allah. Jadi di sini dulu Kang Iban. Jadi memang yang ada di sana itu adalah pemimpin atau pendirinya itu ini ya. Ya, Sri Raksa Dewi Pananggala. Sri Raksa Dewi Pananggala. Ki Ajeng Domas atau Sri Raksa Dewi Pananggala. Sinuhun Pakuan Balekambang, ayah mertua dari Sayyidina Syekh Maulana Abdul Rahman. Menikah dengan Dewi Ayu Mayang Sari. Mayang Sari. Gitu. Oh gitu ya. Berarti Mayang Sari. kalau di sini pemakamannya mungkin ini juga situsnya banyak ya sebetulnya. Banyak Kang. Sebetulnya ini kalau mau di ini itu dari ujung sana itu sampai ke ujung ke Muhammad Aliuddin segala macam itu makam. Makam ya. Jadi itu pernah ada sir, ada ini. Kalau mau dibentukin ini jadi makam Taman Pahlawan Keratuan Banten. Keratuan Banten. Kalau mau dihidupkan semua nih ibaratnya pemakaman kita gali ya. Iya. Yang masih ada peninggalan-peninggalannya gitu. Karena di sini ini bertumpuk beberapa ya? generasi. Generasi terakhir adalah para pejuang, para syuhada yang meninggal saat melawan militer Belanda, saat melawan militer Jepang, saat melawan militer Portugis. Gitu. Banyak juga yang nggak terkubur. Makanya jangan aneh kalau di sini mah ibaratnya ngegali sekitar 60 cm ketemu banyak tulang kan. Iya. Tuh baik tulang manusia maupun tulang kuda atau tulang yang lainnya. Iya. Kenapa? Karena tadi itu mungkin tidak terkubur gitu kan. Iya. Jadi bekas pertempuran, deg-deg mungkin terdesak, ya dibom gitu, akhirnya kan nggak sempat terkuburkan apa gitu. Iya benar. Makanya saya waktu pertama kali di sini mas sering juga ibaratnya suruh azan, suruh qomat, baru hadorot gitu. Ya layaknya kita memakamkan orang yang meninggal kan dan dikomati gitu ya. Betul. Cuman karena mungkin fisiknya atau tulangnya saya udah nggak ngerti di mana, tapi kalau penduduk sini kalau gali sumur atau gali sepiteng WC pasti nemu tulang. Masya Allah. Pasti nemu tulang. Berarti memang benar. Nah kedalamannya itu kata saya itu bervariasi. Ada yang 60 cm sudah kita dapat tulang, ada 60 cm kita baru ketemu batu nisan, ada di kedalaman 1 meter baru ketemu batu nisan, ada di dalam 1 meter ketemu tulang. Ada yang kedalaman 170 cm baru ketemu batu nisan. Berarti kan berlapis. Benar. Dari beberapa abad, dari beberapa generasi gitu. Artinya kesimpulannya Ya. di sini tuh tempat pertempuran. Ya pertempuran yang sebagainya. akhirnya karena kan yang paling dekat dengan laut kan. Betul. Gitu. Belanda pada nyangsep ya. Jadi yang kelihatan kan terkesannya ibaratnya makam-makam yang baru kemarin pertempuran, padahalnya di bawahnya itu banyak juga makam leluhur yang di bawah itu yang tua. Oke. Sudah. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan mengenai Pakuwon Banten dan situs yang ada di Pakuwon Balekambang ini teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, jangan lupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.